Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahal wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahal. Baik ibunda rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai, kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita selingi dengan membedah kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Kita masuk sesi dosa yang ke-9, yakni memutus hubungan kerabat. Ya. Memutus hubungan kerabat di dalam bahasa Arab disebut dengan hajrul aqarib. Hajrul aqarib atau qati'ur rahim. Hajrul aqarib. Terkadang disebut juga dengan qati'ur rahim. Qati'ur rahim. Tidak pakai ya. Kalau pakai ya, sifat Allah Maha Penyayang. Dan tidak pakai ya, qati'ur rahim. Yang ini secara bahasa memutus silaturrahim yang sering kita pakai dalam bahasa Indonesia. Yang ini memutus hubungan kerabat. Memutus hubungan kerabat. Nah, lawannya silaturrahim. Silaturrahim. Oke. Lawannya menyambung atau menghubungkan ikatan rahim. Oke. Rahim ini secara bahasa organ reproduksi wanita. Namun di dalam istilah, rahim ini disebut dengan konotasi karib kerabat. Konotasi karib kerabat. Bisa dipahami, Bunda? Nah, sehingga dapat disimpulkan yang disebut dengan silaturrahim itu adalah dia menyambung atau menghubungkan ikatan rahim, atau dia menyambung atau menghubungkan karib kerabat. Ya, yang disebut dengan qati'ur rahim atau putus
dalam bahasa Indonesia putus silaturahmi. Nah, itu disebut, maksudnya adalah memutus hubungan kerabat. Di luar daripada itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau hubungan baik kita dengan orang-orang non-muslim disebut dengan ukhuwah insaniyah. Ya, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah. Hubungan kita sesama manusia, adapun di dalam Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, perbedaan dalam bahasa Indonesia, kita selalu menyebut silaturahim itu, pahami dulu bahwa silaturahim dengan silaturahmi itu sama, tidak ada perbedaan. Silaturahmi itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya silaturahim. Nah, perbedaan dalam bahasa Indonesia, penggunaan silaturahmi itu selalu kita gunakan juga untuk selain karib kerabat. Nah, selain karib kerabat, selalu kita berdalih main, ngumpul bareng dengan teman, pergi ke pesta, menghadiri acara takziah, itu selalu dengan dalih silaturahmi. Padahal sebenarnya penggunaan kata itu tidak tepat. Nah, penggunaan kata itu tidak tepat. Karena silaturahim itu hanya dirujukkan atau ditujukan kepada karib kerabat. Nah, karib kerabat kita itu, Bunda, secara umum dibagi kepada dua. Karib kerabat itu secara umum dibagi kepada dua. Karib kerabat. Satu, ada karib kerabat kita yang statusnya mahram. Ada karib kerabat kita yang statusnya non-mahram. Non-mahram. Kalau mahram apa? Yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau non-mahram, yang dibolehkan untuk dinikahi. Kalau muhrim, orang yang sedang ihram. Kadang kita salah dalam menggunakan bahasa. Bukan muhrim katanya. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Nah, ya. Muhrim orang yang sedang ihram. Kalau mahram orang yang diharamkan, dalam kurung diharamkan untuk dinikahi. Ya kan? Oke. Muharramun orang yang mengharamkan. Orang yang mengharamkan. Terambil dari kata hurima. Oleh orang Indonesia menyebutnya haram. Haram itu bahasa Arabnya hurima. Yahrumu, ya, hurmun, ya, hurima. Surah At-Tahrim, apa artinya? Surah At-Tahrim, surah yang mengharamkan. Paham Bunda ya? Oke. Jadi karib kerabat itu ada mahram, ada non mahram. Mahram itu dibagi kepada 3. Siapa saja tuh? Sebab keturunan, sebab sepersusuan,
sebab pernikahan. Sebab keturunan itulah ayah naik ke atas, anak turun ke bawah. Bisa dipahami ya? Itu mahram sebab keturunan. Sebab sepersusuan, ya ibu sesusu. Ya. Sebab pernikahan, ya mertua. Nah, ya kan, mertua atau adik ipar. Apa bunda? Adik ipar itu mahram sementara, bukan mahram selamanya. Jelas ya bunda. Maka mahram sementara, bukan mahram selamanya. Oleh karenanya, kalau mati kakaknya, boleh nikah dengan adiknya kan gitu kan. Tapi sepanjang pernikahan itu masih berjalan, dia nggak boleh menikahi adiknya atau kakaknya kan gitu tuh bunda. Nah, anak tiri mahram sementara. Anak tiri mahram sementara. Kalau pisah dia dengan emaknya, bisa dia nikah dengan anak itu. Mertua apa bunda? Anak angkat apalagi ya, nggak ada sama sekali bunda. Mertua itu mahram mu'abbad. Nah, artinya kalau dia sudah menikahi anaknya, maka ibunya itu tidak boleh selamanya untuk dinikahi. Tapi kalau anaknya boleh. Baik. Jadi sebab sepersusuan, sebab pernikahan. Oke. Ada non mahram. Kerabat kita yang non mahram, berarti boleh dinikahi siapa itu? Sepupu. Nah, sepupu. Sepupu boleh dinikahi? Boleh. Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy. Nama ayahnya siapa? Jahsy. Istri dari Jahsy, Maimunah. Maimunah ini saudari perempuan kandung Abdullah. Abdullah siapa? Ayah Rasulullah. Berarti Rasulullah menikahi sepupu. Nah, itu apa namanya udah? Zainab binti Jahsy ini bukan hanya sepupu Rasulullah, tapi bekas istri dari anak angkat Rasulullah. Anak angkat Rasulullah itu namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah diceraikanlah oleh Zaid bin Harithah Zainab binti Jahsy ini dengan alasan tidak sekufu, karena Zainab ini selalu memandang remeh Zaid karena ekonominya di bawahnya. Dari situlah mazhab Syafi'i mengatakan nikah itu memang perlu sekufu. Jangan terlampau jauh jaraknya, nanti akan terjadi problem. Ya memang yang kaya dengan yang kaya. Akan terjadi problem nanti bunda. Yang pintar agamanya sama yang jahil, nanti akan terjadi problem. Ya kan? Tapi kan sekufu itu kan bukan sesuatu yang wajib, tapi diperintahkan untuk mencari pasangan yang sekufu. Dan kita memang akan dipertemukan dengan orang yang sefrekuensi dengan kita kan. Pada dasarnya kan seperti itu. Kan gitu ya bunda ya. Kalau model-modelnya seperti itu hanya satu-satu, tapi umumnya orang-orang soleh itu akan memilih perempuan yang solehah kan gitu kan. Nggak mungkin dia cari wanita malam kan gitu tuh. Kan
Oke. Nah, kenapa Rasulullah perintahkan Allah perintahkan Rasulullah menikahi Zainab? Karena saat itu orang Arab menganggap anak angkat itu statusnya sama seperti anak kandung. Jadi dengan menikahi istri Zaid bin Harithah itu menghapus itu yang terbantahkan. Sekaligus bagi orang Arab sepupu itu tidak boleh dinikahi. Maka Allah perintahkan Rasulullah menikahi Zainab. Terhapuslah anggapan-anggapan sepupu itu termasuk mahram. Menikahi sepupu itu boleh, tapi sunnah menikahi ya orang jauh. Kalau ditanya boleh, tapi menikahi di luar kerabat kita, nah itu lebih baik, dan itu sunnahnya. Dan banyak alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama, dikhawatirkan kalau terjadi nanti perselisihan, tidak ikut bermusuhan dengan keluarga. Kebayang nggak bermusuhan kita dengan saudara kita gara-gara anak, kan gitu tuh. Ya. Kalau tadi itu mungkin misalnya anak saya dengan anak abang saya. Oke. Kalau anak saya dengan anak adik atau kakak perempuan saya juga nggak boleh nikah sama saya. Nggak boleh ya? Sepupu. Boleh ya? Boleh. Boleh. Yang namanya sepupu baik itu dari laki-laki, mohon maaf, sepupu laki-laki maupun sepupu perempuan, anak paman atau anak bibi, boleh. Itu adat, benar. Ustaz, kalau pas nikah anak kita, walinya laki-laki boleh? Boleh. Itu boleh dinikahi juga? Apa namanya? Kalau ayah sama ayah beradik-beradik kan nggak boleh. Ayah sama ayah adik-beradik, anak mereka kan nggak boleh nikah. Sepupu lah itu, Bunda. Kalau ayah sama ayah, Maksudnya ayah ustad dengan anak abang ustad nggak boleh kan? Anak ustad dengan anak abang ustad atau adik laki-laki. berarti anak saya itu dengan anak abang itu mereka sepupu jadinya kan? Boleh lah. Diadat aja kan? Di adat aja ya nggak boleh, Bunda. Boleh dinikahkan. Boleh. Jadi wali nikah boleh. Boleh. Oh, tapi boleh dinikah. Beda kasus, Bunda, masalah wali nikah dengan status orang yang boleh. Boleh, Bunda. Pamannya nggak boleh. Iya, tapi iya. Dengan pamannya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi dengan anak pamannya Boleh. Kita boleh menikahkan sama-sama. Hah? Sepupu kita. Apa, Bunda? Kita kan abang laki-laki kita boleh. Ya kalau nggak ada yang lain boleh, Bunda. Boleh. Kan beda kasus ya. Jadi masalah wali dengan masalah siapa yang dinikahi itu berbeda, terpisah. Wali hakim saja boleh. Kalau anak itu mohon maaf, anak hasil dari di luar pernikahan, iya kan? Anak hasil di luar pernikahan itu juga termasuk mahram. Tapi itu kita nggak, Pak? Hah? Kita nggak? Siapa? Ponaan kita yang dari laki-laki. Makanya kalau pakai Boleh nggak buat anak kita? Ponaan. Sepupu itu bukan mahram kita, sehingga anak kita itu dengan anak dia itu nggak boleh tidur bareng. Iya, nggak boleh. Cuman kita lihat tak ada lagi batasan aurat antara anak kita dengan anak abang kita gitu kan. Ya kan, kadang kalau kumpul hari raya tidur bareng gitu kan, itu nggak boleh sebenarnya, Bunda. Karena dia boleh dinikahi tuh. Nah, itu boleh dinikahi gitu kan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi sebab keturunan, sebab sepersusuan, sebab pernikahan boleh. Jadi mertua menantu
apa namanya, itu mahram. Oh, mohon maaf, saya mohon maaf Bunda. Mertua dan menantu itu mahram sementara. Mahram sementara. Iya, mertua dengan menantu itu mahram sementara. Berarti sama dengan ipar tadi. Apa Bunda? Sama statusnya dengan ipar tadi. Ipar kita kan misalnya kalau ada suami adik. Iya, iya, mahram sementara tuh Bunda. Berdua juga mahram Iya, sementara. karena kita kan menikah itu jadi yang kenapa asalnya dia kan bukan mahram kita. Ya. Lalu karena menikah muncullah kemahroman kan gitu kan. Tapi setelah pisah Tidak enggak lagi kan? ada mantannya. Hah? Selama berarti. Selama pernikahan itu mereka mahram kita. Jadi hah? Saya sama mertua itu boleh menggaji boleh. Sama mertua? Nah, boleh. Tapi kalau ipar tadi Tapi ada batasannya. Iya. Tapi ada batasannya. kalau ipar kan enggak kan? Apa Bunda? Boleh nampak aurat kan kalau ipar dengan ipar. Kalau ipar itu khilaf ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau Bunda baca fikih-fikih apa namanya? Ipar itu juga, namun pendapat mayoritas ipar itu bukanlah sesuatu yang apa namanya? Ipar itu termasuk dia tidak boleh membuka aurat, pendapat mayoritas ipar. Tapi kalau mertua boleh. Jadi pisahkan dulu Bunda hubungan masalah mahram ini, karena karena berhubung dia mahram sementara, disitulah ulama khilaf apakah dia berlaku dengan status non mahram atau tidak. Bisa dipahami ya, karena berhubung kalau mahram mu'abbad, kalau mahram selamanya itu sudah pasti kita boleh membuka aurat di hadapan mereka gitu kan. Tapi kalau mahram sementara ini dia masuk mana? Mahram mu'abbad atau masalah menutup aurat, mahram mu'abbad atau statusnya non mahram. Sehingga ada khilaf di situ. Paham ya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat mayoritas mengatakan dia juga tidak boleh untuk membuka aurat. Paham? Bisa dipahami Bunda? Nah. Saya kurang kalau khilaf tadi itu boleh dipakai, boleh tidak di bahasanya. Iya, khilaf. Tapi mayoritas mengatakan tidak boleh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi bisa dipahami ya. Oleh karenanya, dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang disebut dengan silaturahim itu yang menyambung kemari. Ini dia yang statusnya. Nah, dari sini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi saya sampaikan pendapat mayoritas saja supaya tidak membingungkan. Yang wajib itu yang ini. Berarti silaturahim itu yang hukumnya wajib itu disambungkan kepada karib kerabat yang statusnya itu mahram kita. Bisa dipahami? Paham Bunda? Ya. Adapun silaturahim ditujukan kepada karib kerabat yang statusnya non mahram itu sunnah. Paham? Begini, menyambung sebenarnya bukan menyambung silaturahim ya, silaturahim karena sila itu kan menyambung ya. Silaturahim itu kalau ditujukan kepada sepupu kita, paham ya Bunda, sepupu itu hukumnya sunnah. Tapi kalau silaturahim itu ditujukan kepada karib kerabat yang statusnya mahram itu hukumnya wajib. Sehingga tidak ada alasan bagi karib kerabat kita yang statusnya mahram itu putus silaturahim. Disitulah letak dosanya nanti. Paham ya? Tidak ada alasan kita putus silaturahim dengan mertua. Paham ya?
Tidak ada alasan kita putus silaturahim itu dengan adik kita, dengan abang kita, dengan apa namanya, dengan saudara sepersusuan. Nggak ada alasan putus silaturahim dengan kakek kita, nenek kita, saudara kandung kita. Apa Bunda? Keponakan, iya kan? Kalau keponakan kan ke bawah dia Bunda. Nah, termasuklah dia. Nah, tapi kalau statusnya karib kerabat yang non mahram, boleh untuk kita nikahi. Itu menghubungkan silaturahim itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau tak terhubung pun bukan nggak apa-apa. Kalau ini wajib, lawannya apa? Kok haram. Nah, kalau ini sunnah lawannya makruh. Berarti makruh kalau nggak tersambung. Paham ya? Makruh kalau tidak tersambung. Sunnah jika tersambung. Kalau ini wajib. Konsekuensinya berdosa. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga nanti belum lagi kita bahas, kita belum tahu nih manalah kerabat nih gitu kan. Makanya kita sampaikan dulu muqaddimahnya. Karena judulnya kan memutus hubungan kerabat. Siapa sih kerabat kita? Nah, ya kan? Lalu bahwa kerabat itu ada yang statusnya mahram, ada yang statusnya non mahram. Yang wajib itu yang mana? Apakah semuanya wajib? Nah, ternyata tidak. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib untuk disambung itu adalah karib kerabat yang statusnya mahram. Bisa dipahami? Nah, jadi tidak dapat tidak. Mau, tidak mau, wajib hubunganmu bagus dengan adikmu, dengan kakakmu. Kan itu maksudnya Bunda. Nah, dengan ayahmu, dengan ibumu. Nah, itu wajib tuh, nggak ada alasan itu. Nggak ada alasan nggak balik hari raya ke tempat abang. Gara-gara apa? Gara-gara warisan dan lain sebagainya. Dosa. Berarti kalau keutamaan silaturahim itu hanya ditujukan kepada ini. Banyak orang berdalih ingin mendapatkan keutamaan silaturahim, tapi mainnya ngumpul bareng teman di kafe, kan itu kan? Seakan-akan dia mendapatkan keutamaan silaturahim. Tidak. Keutamaan silaturahim itu hanya ditujukan kepada mereka yang menyambung silaturahim kepada mahramnya. Paham ya? Jangan samakan keutamaan silaturahim nanti ada disebutkan di buku ini nanti. Jangan tujukan itu kepada teman. Nah, tapi tujukan keutamaan itu bila kita sambung itu kepada adik kita, abang kita. Paham ya? Nah, kadang kita lihat banyak penceramah, bukankah orang yang bersilaturahim itu keutamaan ke sini, kerabat tuh. Bukan keutamaan kepada besti, menghadiri pesta dan lain sebagainya. Bukan ke situ Bunda. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka rahmat Allah akan hadir kepada itu. Kepada siapa? Oke. Nah, sekarang misalnya kita adik-adik nih, yang marah satunya marah misalnya kan. Tapi kita yang sudah tahu, kita tetap sambungkan. Terus kan dia nanti nggak terima lah atau gimana? Gimana sikap kita? Belum sampai ke sana, Bu. Belum sampai. Ini masih muqaddimah. Kita masih membahas definisi silaturahim. Iya. Jauh kali ke sana gitu kan. Nah. Iya. Baik, nanti akan dibahas di dalam buku ini. Namun yang kita bahas sekarang ini bukan isi tapi judul. Mari judul. Iya kan? Judul. Sekarang itu ta'allamu min ansabikum kan. Nah, diperintahkan pelajarilah nasab kalian agar tahu kalian kepada siapa kalian bersilaturahim.
Kita kan orang yang cuek dengan nasab, sedangkan orang-orang Arab itu orang yang perhatian dengan nasab, sehingga mereka bisa menghubungkannya sampai beberapa keturunan ke atas kan. Kita mentok di orang tua kakek. Bahkan orang tua kakek pun ditanya tak tahu dia siapa lagi orang tuanya kan gitu loh. Nggak perhatian, nggak mau menulis gitu kan. Nggak mau menulis, kakek kita tuh nggak mau nulis ayahku ini, nggak, nanti kalau keturunanku nanya siapa orang tuaku gitu kan. Ya kan, ya jadi akhirnya banyak kita putus kan, nggak tahu kan. Orang tua dari orang tuanya kakek kenal Bunda. Orang tua dari orang tuanya kakek gitu kan. Kakek kita punya orang tua, ya kan, orang tuanya. Jadi putus kan. Tapi kalau orang Arab tahu tuh, makanya nggak heran kita kalau sudah belajar sejarah, bin sampai kita tahu, sampai nanti bisa Nabi kita itu kalau ditelusuri bisa sampai nanti ke Nabi Adam alaihis salam. Jadi sampai ke Nabi Adam tuh bagaimana? Kalau tidak salah keturunan, lupa saya, takut saya salah menjawab. Pernah saya baca entah keturunan ke-72 ya. 72 entah ya, iya mungkin Bunda. Tidak sampai 100 dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dari Nabi apa namanya, jaraknya bukan sampai ratusan gitu kan, bahkan tidak sampai 100. Bisa dipahami ya. Cobalah kita dulu, Muhammad bin Abdul Muthalib bin, udah bingung kan. Ya kan, sampai nanti kepada Fihir, sampai nanti kepada apa namanya, kepada Ismail, nanti sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai nanti kepada Adnan, sampai nanti naik ke atas sampai kepada Nabi Adam alaihis salam. Ya, baik, kita lanjutkan. Oke, jadi kalau begitu menghadiri acara pernikahan, takziah, reunian sekolah, arisan teman, ngopi bareng teman, itu bukan disebut dengan silaturahim, itu disebut ukhuwah Islamiyah. Ya, baik ya, kita lanjutkan. Apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi tentang dosa orang yang qati'ur rahim atau hajrul aqarib, yang memutus hubungan kerabat. Silahkan yang di belakanglah baca Bunda. Dari awal. Iya. Memutus hubungan kerabat. Allah berfirman, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Masya Allah, kental kali apanya Bunda. Batak atau Minang tuh Bunda? Baik, bertakwalah kepada Allah, wattaqullah alladzi tasaalu nabi, ya, bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Maksudnya begini Bunda, sikap orang-orang yang bertakwa itu pada dasarnya ketika dia meminta sesuatu, dia katakan dengan nama Allah. Ketika dia butuh hajat, dia mengatakan dengan nama Allah saya butuh
butuh pertolonganmu. Bahkan orang-orang Islam itu ketika ingin meyakinkan sesuatu, dia bersumpah atas nama Allah. Dengan kata lain begini, dimanapun kamu berada, sekalipun kamu di halayak ramai ataupun saat sendiri, apapun muamalahmu, semisal dalam jual beli, dalam membagikan warisan, itu semua kamu lakukan karena Allah. Itulah yang dimaksud dengan wattaqullahal-ladzi tasaalun. Jadi bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini bukan karena siapa-siapa, Bunda, tapi kita lakukan dalam hidup ini itu karena Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Paham ya? Lalu disebutkan di dalam ayat ini, dan jagalah ya hubungan silaturahmi. Paham ya Bunda? Jagalah hubungan silaturahmi. Ada perintah di sini. Kalau kita taat kepada Allah itu, kita mesti mengatasnamakan Allah, bukan karena manusia. Nah, kemudian di ayat ini juga Allah perintahkan kita untuk senantiasa menjaga silaturahmi. Kalau kita kaitkan apa hubungannya takwa kepada Allah dengan silaturahmi? Kenapa Allah gandengkan takwa kepada Allah dengan silaturahmi? Kenapa Bunda? Begini, alasannya yang dikemukakan oleh para ulama, kita wajib menjaga hubungan kita dengan karib kerabat kita sebagaimana wajibnya kita taat kepada Allah. Itu satu tuh. Yang kedua, bahwa menjaga silaturahmi itu karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Untuk apa kita bersilaturahmi, Bunda? Untuk kepentingan dunia atau karena Allah yang perintahkan? Karena Allah yang perintahkan. Itulah sikap yang lurus itu, yang hanif itu. Hari ini kita melihat baik dia dengan abangnya karena abangnya kaya. Kan gitu tuh. Tapi dia pandang sebelah mata adiknya karena adiknya selalu nelponnya itu pasti uang keluar. Nah, dia pandang sebelah mata. Bahkan ada kasta di tengah keluarga itu. Kalau kita melihat, ada kastanya begini. Kalau hari raya dia mau ke tempat kakaknya. Nah, dia nggak mau ke tempat adiknya karena adiknya susah. Nah, kakaknya senang. Bahkan di tengah keluarga pun ada kasta, Bunda. Tak sedikit kita temukan itu kalau jalan bareng, lebih dekat dia untuk safar bareng dan lain sebagainya, itu sama anggota keluarganya tertentu. Kenapa? Karena yang itu yang ekonominya, finansialnya yang bagus, yang ini tidak. Kan gitu tuh. Ada kasta kan di situ. Itu dosa tuh. Itu bukan dosa kecil, dia dosa besar. Karena Imam Adz-Dzahabi meletakkannya itu pada dosa besar. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kenapa baik dengan abang? Soalnya yang warisan dia yang megang. Payah nanti tahadnya kan gitu kan. Itu salah tuh. Tapi kita menjaga hubungan kita itu karena Allah. Hilangkan ego. Jangan merasa dia yang dahulu berbuat salah. Lantas kita mengatakan harus dia dahulu yang meminta maaf. Itu salah di dalam Islam. Bukan itu yang disebut dengan silaturahim. Nanti disebutkan di dalam buku ini. Apa yang dimaksud dengan silaturahim itu? Paham ya? Kadang kita melihat nunggu orang minta maaf kan? Itu salah. Bukan itu yang dimaksud dengan silaturahim. Nunggu dia dulu yang mengucapkan salam. Nunggu dia dulu yang mengucapkan selamat Idul Fitri. Kalau tak disampaikan dahulu, kalau tak minta maaf dahulu, kalau tak mengucapkan salam dahulu, tak mau dia mengucapkan salam. Dan itu banyak terjadi
pada orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat kan. Nah, pantang sedikit tinggi ekonominya, atau yang kedua karena dia yang abangnya, kalianlah yang datang ke rumahku. Itu salah tuh Bunda. Nanti diluruskan di dalam kitab ini bagaimana yang disebut dengan silaturahim itu. Ya, baik. Lanjut Bunda. Maksudnya berhati-hatilah dalam memutus hubungan rahim. Nah, ini penjelasan sekilas dari ayat di atas ya. Lanjut. Ya. Apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, dan Dia menjadikan telinga mereka tuli serta mata mereka buta. Ini ancaman dari Allah dan menjadi peringatan bagi kita Bunda, konsekuensi dari orang yang memutus silaturahim. Apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Begini, pertanyaan di sini sebagai bentuk keheranan betapa banyak orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, bukan mendatangkan kemaslahatan, tapi malah mendatangkan kerusakan. Kalau kita melihat ada adik atau ada abang yang kalau sudah finansialnya bagus, yang dimunculkan dari kelebihan itu bukan kemaslahatan tapi kemudaratan. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, dia buat kasta malah. Dia buat kasta. Kemudian hanya mau dikunjungi tapi tak mau mengunjungi. Kan gitu tuh. Dan kita lihat banyak orang-orang yang berkuasa itu bukan mendatangkan kemaslahatan tapi kemudaratan sebagai perusak bumi kan. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin pantang diberikan sedikit kekuasaan, lihat, bukan mendatangkan kemaslahatan, tapi kemudaratan kan. Begitu juga ada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, entahkah dia, entahkah adiknya. Nah, bahkan ada yang begitu, bahkan ada anak yang sudah bagus finansialnya, sok hebat dia di depan orang tuanya. Ada yang seperti itu Bunda. Bahkan dia mau apa, orang tuanya yang nelpon dia nggak pernah mau menelpon orang tuanya. Ada yang seperti itu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini apa ancamannya? Lihat, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Maksudnya begini, tidaklah sesuatu itu dilaknat oleh Allah kecuali pasti itu dosa besar. Tak mungkin Allah melaknat kecuali perbuatan itu dosa besar. Paham ya Bunda? Nah, mudahnya, setiap dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang ada ancaman laknat, masuk neraka, ada hukuman hududnya. Ada, tahu hukuman hudud? Ada hukuman dunianya. Itu pasti dosa besar. Contoh, kalau menuduh orang berbuat zina, itu ada cambuk 80 kali. Kalau bersumpah selain nama Allah, itu dosanya seperti dosa syirik. Sumpah palsu, itu dosa besar dan ada kafaroh. Apa hukumannya? Dia harus memerdekakan budak. Kalau tak mampu, dia harus kasih makan 10 orang miskin, atau pakaian untuk 10 orang. Kalau tak mampu, dia harus puasa 3 hari. Itu kan ada hukuman-hukumannya. Nah, ada hukumannya. Di sini, orang yang memutus hubungan kekeluargaan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa konsekuensinya lagi? Dan dia, maksudnya Allah akan menjadikan telinga mereka tuli serta mata mereka buta. Kalau kita bertanya, Ustadz, banyak orang yang memutus silaturahim, bagus-bagus saja matanya. Ya, bagus saja telinganya. Maksud kata para ulama, salah satunya yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir,
bahwa yang dimaksud hukuman mereka, telinga mereka dibuat tuli, mata mereka dibuat buta, artinya Allah hindarkan mereka dari mendengar yang baik-baik. Hati mereka itu tidak lagi mengenal mana yang baik. Maka kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, kalau mendengarkan gampangnya Allah permulus jalannya menuju neraka. Kan gitu tuh Bunda. Kan bukankah dalam surah Al-Lail Allah mengatakan fasanu yassiruhu lil yusra, dan kami mudahkan baginya menuju jalan kesengsaraan. Kan gitu kan? Jadi maka kalau kita melihat memang orang-orang yang egonya tinggi, harus orang dulu yang minta maaf, itu orang susah mendengarkan nasihat tuh biasanya. Sudah pasti tuh. Semua orang sombong itu susah mendengarkan nasihat. Bisa dipahami, Bunda? Saya dulu, ini pengalaman pribadi, tapi masa lalu. Dulu kita itu di pondok, menghafal, ikut MHQ di mana-mana. Jadi alhamdulillah menang. Jadi setelah hijrah ke Pekanbaru ini Bunda, kita sudah banyak belajar juga, belajar tahsinul Quran dan lain sebagainya. Belajar kemari. Ada teman saya ngajak untuk memperdalami ilmu Al-Quran. Saya bilang saya sudah bagus. Di tahun 2011 saya sudah bagus gitu kan, ngapa lagi saya belajar gitu kan. Beliau mengatakan ada bacaan mudi yang perlu dikoreksi, ya kan. Marah saya di situ Bunda. Dalam hati saya, nggak, kamu tahu dalam hati saya itu, kalau kamu datang ke rumah berapa sertifikat yang harus kamu lihat itu kan. Begitulah dulu Bunda. Ya kan, itu kan berapa piala, macam-macam lah sob. Selama kesombongan itu dalam diri saya, nggak pernah Allah bukakan bagi saya untuk belajar qiraat. Setelah saya mencoba, ada itu guru Quran bersanad di Manjaro Sakti, Panam. Ya, cobalah datang ke sana. Itu pun masih sombong saya. Sombongnya itu bukan mau belajar. Saya ingin menunjukkan bahwasanya bacaan saya itu bagus di depan guru itu gitu Bunda. Nah, masa lalu, ya kan, masa lalu gitu kan. Nah, setelah tes di situ, setelah sholat maghrib, kumpul orang semuanya kan. Saya lihat bacaan ya kan, bacaannya bermasalah semua. Begitu kita baca, tak 10 salahnya Bunda. Dari situ saya merenung beberapa hari. Saya buang sifat itu, baru masuk ilmu itu. Artinya memang betul kalau orang sombong itu nggak akan mendapatkan hidayah. Allah sesatkan hamba itu karena hamba itu sendiri, bukan Allah menyesatkan hambanya tanpa pertimbangan. Ya karena kita tidak membuang kesombongan. Dan memang betul Bunda, orang-orang yang egonya tinggi, kalau kita lihat yang temperamen, suka marahan, nggak mau ngalah, pingin disanjung-sanjung, pingin dipuja-puja, nggak mau dibawa, itu adalah orang yang memang ada unsur kesombongan di dalam dirinya. Maka kita lihat sekarang ini betapa banyak suami-suami yang tidak menuntut ilmu. Ya karena ada unsur sombongnya. Emak-emak pun kayak gitu. Siapa dulu emaknya? Ya kan gitu kan. Ya kan, bagus ya anaknya. Siapa dulu, lihatlah emaknya. Kan gitu kan. Walaupun canda pasti ada unsur sombongnya di situ. Walaupun canda pasti ada unsur sombong. Putih ya, mancung ya. Iyalah, lihatlah ayahnya. Ya kan, tapi pula pesek. Ayah dari mana pula datangnya pesek? Ayah mancung. Ibunya mancung gitu kan. Ada unsur sombong di situ. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi itu maksudnya, terhalang mereka dari kebaikan-kebaikan. Baik, lanjut.
yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisab yang buruk. Baik, di sini Allah menyampaikan sikap orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian tersebut, ya. Maksudnya adalah kita mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Apa salah satunya, Bunda? Silaturahim. Itu kan perintah Allah. Yang diperintahkan oleh Allah dihubungkan, diputuskannya. Yang diperintahkan oleh Allah diputuskan, dihubungkan. Hari ini kita lihat aneh sekali, ada orang yang bermusuhan dengan abangnya, tapi begitu akrab kali dia dengan ahli maksiat. Ada yang aneh di situ, Bunda. Ada yang aneh di situ. Begitu dermawannya dia, begitu loyalnya dia kepada temannya yang tidak sholat. Tapi tak begitu pelitnya dia kepada abangnya, kepada adiknya, kepada ayahnya, kepada ibunya. Ada yang aneh di situ. Berarti itu orang adalah orang yang tidak bahagia di dalam keluarganya. Karena sesungguhnya letak kebahagiaan kita ini di mana, Bunda? Di rumah, bukan di luar. Jadi kalau ada orang yang mencari kebahagiaan di luar, sudah pasti dia nggak bahagia di rumah, kan gitu tuh. Betul? Ya, sudah seperti itu tuh, Bunda. Jadi ada pola muamalah yang salah di dalam berkeluarga itu. Jadi ada konsep begini, Bunda. Kalau di dalam berumah tangga, sesekali kita mendapatkan ujian, sesekali kita mendapatkan masalah, anggaplah itu ujian. Paham ya? Dalam berumah tangga sesekali kita mendapatkan masalah. Tapi kalau setiap pekan, setiap hari kita mendapatkan masalah, jangan anggap itu ujian. Pasti ada pola muamalah dalam keluarga yang salah. Pasti ada yang tak sesuai dengan syariat Islam. Setiap pekan, setiap hari bermasalah saja, kata. Lantas dia menganggap itu ujian. Ada pola yang salah itu. Karena kalau kita melihat sejarah, Nabi juga punya masalah kan dalam keluarganya. Lihat bagaimana kecemburuan Aisyah dengan Hafsah, iya kan? Sampai-sampai Allah bersumpah untuk mengharamkan madu, padahal itu dihalalkan oleh Allah. Itu kan problem, tetapi sesekali. Dan generasi setelahnya seperti itu juga. Tapi kalau tiap hari bermasalah, pasti ada pola muamalahnya yang salah, ya. Jadi itu penting menjadi catatan, ya. Penting menjadi catatan bahwa sebenarnya, Bunda, senyumnya kita itu yang lebih berhak diterima oleh pasangan kita, oleh adik kita, oleh orang tua kita. Itulah dia. Sedekah kita itu lebih berhak diterima oleh kerabat kita. Maaf kita itu lebih berhak diterima siapa? Oleh kerabat kita. Ini maafnya lebih mudah dia berikan kepada orang lain. Senyumnya lebih mudah diberikan kepada ustadznya. Dan sama ustadznya senyum dia, benar. Ya kan, kalau menghidangkan makanan, minuman ustadz ini, ambil tunduk dia. Tapi kalau sama suami, ambil sendiri. Itu ada yang salah di situ. Baik, ya. Oke, paham ya, Bunda? Jadi jangan sampai sama ahli maksiat teman, sama keluargamu musuh. Ya. Oke, jadi orang-orang yang mutus silaturahim itu pasti ada sifat buruk yang menyertainya. Pasti ada sifat buruk yang menyertainya. Apa itu? Sombong, sulit memaafkan,
ego tinggi, macam-macam lah tuh. Pasti tuh. Ya, baik. Kemudian tidak kita bahas seluruhnya, Bunda. Ya, langsung saja lihat di situ paragraf paling bawah di halaman 89. Di atasnya, siapa saja yang memutuskan hubungan dengan kerabat yang lemah, menjauhi mereka, bersikap sombong terhadap mereka, serta tidak menyambung mereka dengan berbuat baik kepada mereka, padahal ia kaya sedangkan mereka fakir, maka ia tergolong orang-orang yang mendapatkan ancaman dari hadis ini dan terhalang dari masuk surga. Karena hadis di atas, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim, kan itu. Kecuali jika ia bertaubat kepada Allah dan mau berbuat baik kepada mereka. Artinya masih ada kesempatan bagi mereka untuk masuk surga kalau mereka bertaubat. Begini, Bunda, bahkan di dalam fikih begini, kalau ada orang yang bersumpah atas nama Allah, mulai dari sekarang tak mau lagi aku mengunjungi rumah abangku itu, bersumpah di nama atas Allah, konsekuensinya wajib dia batalkan sumpah itu. Wajib dia batalkan sumpah itu. Bukankah dia termasuk orang yang melanggar sumpah, Ustadz? Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kemudian dia bersumpah untuk tidak melakukannya, itu tidak boleh. Wajib dia membatalkan sumpah itu, dan wajib dia membayar kafaroh. Dia wajib bayar denda. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib dia berkunjung ke rumah itu kalau taubatnya ingin diterima. Ya, ada berapa tuh? Dia batalkan sumpahnya. Yang kedua, wajib membayar kafaroh. Yang ketiga, kan dia bersumpah tidak akan ke rumah itu. Caranya harus ke rumah itu dia. Tidak boleh tuh. Jika ada orang yang bersumpah seperti itu, ini kan bersumpah aku, iya kan, dah tahu adiknya susah, adiknya nih dia bilang adiknya susah, dia kaya, minta tolong masak minjam 100 juta, nggak mau dia. Bersumpah aku gitu kan, bersumpah aku tak mau lagi aku herai ke rumahnya gitu kan. Dah tuh hati-hati tuh, Bunda. Puasa 3 hari. Imam Syafi'i berturut-turut, Imam Hambali tidak. Tapi puasa itu bukan opsional, tapi solusi terakhir kalau dia tidak memang punya uang untuk membebaskan budak 1 orang atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian yang menutupi badan. Kita mau bicara ilmu, kalau belum, soalnya dulu pernah TK atau SD, jadi kan pergi kemana gitu ke sekolah, kan TK kelas 1, jadi mama itu marah-marah sampai saya dipukul, dipukulan, digewer. Mak saya sumpah nggak mau lagi temenan sama dia waktu TK kakak SD. Itu di mana tuh ya, Ustaz? Itu kan Bunda tidak tahu tuh. Karena kafaroh itu berlaku pada orang yang mukallaf. Paham ya? Denda itu berlaku pada orang yang mukallaf, orang yang sudah dibebankan syariat. Artinya dia sudah baligh. Kalau anak-anak sekarang, mohon maaf, suka kali bersumpah anjir, sikit-sikit sumpah anjir gitu kan, macam-macam gitu. Sikit-sikit sumpah itu dosa. Bersumpah atas nama Allah itu bisa wajib bila tujuannya untuk menyelamatkan seseorang atau dirinya dari kematian. Paham? Bersumpah atas nama Allah untuk mendamaikan perselisihan, itu hukumnya sunnah. Oke? Sumpah palsu, dosa besar. Sudah pasti dosa besar. Sering sekali bersumpah, itu juga dosa besar. Dulu orang-orang Arab, dan diikuti sampai kini kan, dulu orang-orang Arab itu ketika menjual dan memberi suka kali bersumpah, wallahi,
Ini barang original, menjual saja bersumpah dia. Wallahi billahi, ini ku beli kemarin 10 juta. Wallahi ini gamisnya original. Wallahi ini jam tangan pernah dipakai Pak Prabowo. Makanya ku jual sampai 10 juta. Walaupun belinya kemarin 500.000. Sikit-sikit bersumpah lah dia kan. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Ya. Baik. Kemudian sebagai penutup, lihat di situ halaman 90, paragraf ketiga Bunda, halaman 90 paragraf ketiga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah ini pertanyaan Bunda tadi, orang yang menyambung itu adalah orang yang melakukannya jika kerabatnya terlebih dulu melakukan hal itu kepadanya, atau disebut mukafi. Akan tetapi orang yang menyambung itu adalah orang yang jika kamu memutus tali persaudaraan darinya, ia tetap menyambungnya. Itu yang disebut dengan silaturahim itu. Bukan silaturahim itu bukan menyambung yang sudah baik. Yang sudah baik itu ya dipelihara saja. Yang disebut dengan silaturahim itu yang terputus itu kau sambung. Itu yang disebut dengan silaturahim itu. Satu, yang kedua yang disebut dengan silaturahim itu bukan dulu orang menunggu minta maaf denganmu, menunggu dia yang dulu memperbaiki, tidak. Tapi yang disebut dengan silaturahim itu walaupun dia berusaha untuk memutusnya, kau tetap menyambungnya. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Paham? Jadi kalau main ke rumah itu sudah bagus hubungan itu mudah. Sudah tinggal dijaga saja kan gitu kan. Tinggal dijaga saja. Kalau tiap tahun itu memang balik ke kampung, tinggal dijaga saja. Yang disebut hakikat silaturahim itu yang sebelumnya sudah putus, kau hubungkan. Paham? Bisa dipahami? Ini diam atau ngantuk mudah? Terlalu fokus atau ngantuk? Dari putus ya, terus kita sambungkan. Tapi kita sambungkan dia masam juga bukannya marah. Gimana sikap kita? Sambungkan lagi. Sambungkan lagi benar. Datangin aja terus. Setidaknya dengan mengucapkan salam. Kan itu disebutkan di sini Bunda. Ada saya baca. Di atasnya lihat, sekalipun lihat paling atasnya halaman 90, sekalipun kerabatnya dalam itu sambungan tadi ya, sambunglah ikatan keluarga kalian meski hanya dengan ucapan salam. Kalau putus, coba dulu WA, assalamualaikum, tak dijawabnya, nanti seminggu yang lain, seminggu akan datang, ucapkan lagi assalamualaikum kak, tak dijawabnya, istirahat dulu sebentar, agak-agak 2 bulan. Assalamualaikum, nggak dijawabnya, ucap lagi, apa kabarnya bang, gitu kan, apa kabarnya bang, nggak dijawabnya, sambung lagi. Itu yang disebut dengan silaturahim Bunda. Nggak pula harus tiap hari Bunda, nggak harus tiap hari. Atau nanti pas momen-momen hari raya yang mungkin selama ini nggak cakapan gitu kan, coba mohon maaf kak, bang, ya kan, perbaiki ya kan. Kalau tak sanggup melalui tatap muka, setidaknya WA. Mudah-mudahan dari situ nanti langkah untuk bertatap muka langsung gitu kan. Mulai dari hal-hal yang kecil, ucapan salam. Kadang kita menyepelekan itu, kita sudah punya buruk sangka, ini pasti nggak dijawabnya nih gitu kan. Nah tiba-tiba sudah jawabnya, oh ada peluang nih, ada peluang. Jelas ya Bunda? Kita sudah terbebas dari dosa kan? Terbebas. Kalau dia yang tidak merespon, berarti dia itu urusan dia, urusan dia. Ada kewajiban kita di situ menyambung.
Berarti kewajiban kita kan menyambung, sedangkan dosa dia memutus. Kan gitu tuh Bunda, beda tuh. Dia memutus, kita menyambung. Oke. Nah, sebagai penutup, silahkan ditulis apa namanya, judulnya Sarana Silaturahim. Sarana Silaturahim. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah kitab hadis Imam At-Tirmidzi ya. Yang dimaksud dengan sarana, kita kan kalau silaturahim itu butuh sarana Bunda. Nah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah memberikan apa saja yang mungkin diberikan dari segala bentuk kebaikan. Memberikan apa saja yang mungkin diberikan dari segala bentuk kebaikan. Sudah? Serta menolak apa saja yang mungkin bisa ditolak dari keburukan sesuai dengan kemampuannya. Serta menolak apa saja yang mungkin bisa ditolak dari keburukan sesuai dengan kemampuannya. Seperti memberi harta kepada mereka. Memberi harta kepada mereka. Koma, mengunjungi. Berkomunikasi dengan baik. Sudah? Membantu kesulitan mereka. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Atau mendoakan mereka. Jadi ini bentuk-bentuk Bunda kebaikan-kebaikan dengan kerabat. Pertanyaannya begini, ini catatan penting. Tidaklah disebut silaturahim itu apabila perbuatan-perbuatan tersebut melanggar aturan Allah. Itu penting ya. Tidak disebut silaturahim apabila perbuatan-perbuatan tersebut melanggar aturan Allah. Contohnya apa? Mabuk bareng keluarga dengan dalih menjaga silaturahim. Ya kan? Bagi warisan sama rata. Bagi warisan sama rata dengan dalih apa? Menjaga silaturahim. Boleh tuh. Nggak boleh. Nggak ada dalih-dalih seperti itu Bunda. Nah, ketika teman ngajak ngerumpi, nggak apa-apa, datanglah, nggak enak, kan itu bagian dari silaturahim katanya. Itu nggak boleh. Jadi silaturahim itu hanya ditujukan kepada perbuatan-perbuatan baik. Paham ya? Joget bareng keluarga, itu silaturahim? Enggak. Jelas ya. Jadi silaturahim itu hanya ditujukan kepada yang baik-baik, yang sesuai dengan aturan Allah. Istri keluar rumah dia dalam keadaan membuka aurat dengan dalih menyenangkan suami, boleh? Boleh? Nggak boleh.
Nah, itu nggak boleh. Menyenangkan suami itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tata caranya keliru, itu bukan kebaikan, itu dosa. Paham ya, benar? Itu bukan kebaikan, melainkan dosa. Itu penting. Hari ini kita banyak melihat banyak perempuan-perempuan, adik-adik kita yang ikhtilat, reunian, ya kan, reunian, kemudian huru-hara, foya-foya dan lain sebagainya. Dalihnya apa? Nah, silaturahim. Sudahlah penempatan katanya salah. Nah, kemudian tujuannya juga salah. Oke. Baik, alhamdulillah. Nah, itulah sekilas ya tentang dosa memutus hubungan kerabat. Sebagai penutup, lihat di situ 90 paling bawah. Qala Allah wa ana ar-Rahman khalaqtur rahim wa syaqqaqtu laha minas mi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Lihat di situ Allah Ta'ala berfirman, akulah Allah dan akulah adalah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan kasih sayang yang aku ambilkan dari namaku. Maka siapa yang menyambungnya, aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka akan memutuskan kasih sayangku darinya. Itu kan peringatan bunda. Allah itu maha sayang. Allah turunkan kasih sayangnya kepada hambanya. Kan gitu tuh. Jadi sayangnya Allah itu akan sampai kepada hambanya kalau dia teruskan sifat itu kepada orang lain. Hari ini kita selalu berdoa warhamhuma, warhamhuma, warhamhuma. Dalam sholat selalu kita baca Rabbighfirli warhamni, ya Allah sayangi aku, sayangi aku, sayangi aku. Tapi dia mutus silaturahim. Ada yang aneh bunda. Dia mengemis meminta Rahim. Dia mengemis meminta Ar-Rahim. Maksudnya dia mengemis kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada dirinya. Tapi dia adalah orang yang senang memutus silaturahim. Padahal rahimnya Allah itu akan sampai kepada hambanya yang menyambung. Rabbighfirli warhamni wajuburni Rabbana atina fid dunya. Nah, Rabbana atina fid dunya, apa namanya? Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma. Banyak sekali doa-doa di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rahmat kan? Bahkan setiap aktivitas kita memohon rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita ternyata adalah orang-orang yang suka memutus silaturahim. Bagaimana? Padahal saya selalu memohon Ustadz. Ya ada yang salah berarti bunda. Karena syarat rahmat Allah itu hadir apabila hamba itu nyambung, bukan memutus. Bisa dipahami ya bunda? Oke. Ya, kalau ingin dapat rahmatnya Allah, sambung. Tapi kalau tidak butuh dengan rahmat Allah, putus. Putuskan saja. Pilihan ada pada kita. Ya. Bentuk rahmat Allah itu banyak. Yang paling besar itu adalah istiqomah dalam ketaatan. Nah, itu yang paling besar. Yang paling rendah itu adalah materi. Paling rendah apa? Materi. Tapi lagi-lagi miris, yang lebih banyak diminta materi. Itu makanya dalam Al-Fatihah yang kita mintakan istiqomah dalam ketaatan kan? Ihdinas siratal mustaqim. Baik, alhamdulillah. Ingatkan, insya Allah kedepannya kita akan membahas dosa yang ke-10, zina. Kita kalau membahas buku ini bunda, terkoreksi banyak kalilah dosaku Ustaz itu.
Belum lagi nanti Bunda kalau sudah membahas tentang memakan harta riba, apalagi memakan harta anak yatim, kemudian apalagi di sini lari dari medan perang, menipu, mencuri, ya kan. Belum lagi hulul dah. Belum lagi kesaksian palsu, diminta menjadi saksi palsu oleh para caleg. Ya kan. Sampai nanti kepada judi itu bukan main judi, tapi perlombaan yang sebenarnya judi. Ya kan, perlombaan yang sebenarnya judi. Sama-sama dikutip di awal, uang peserta 50.000, tapi ada yang juara 1, juara 2, juara 3, hadiahnya beda-beda. Ya kan, padahal uang hadiah itu dari peserta judi lah itu. Ya kan. Kalau tidak ingin judi, hadiah itu harus dari sponsor, bukan dari peserta. Uang peserta itu boleh dikutip, tapi dengan catatan digunakan untuk konsumsi, bukan untuk hadiah. Karena kalau konsumsi semuanya menikmati. Untuk goodie bag kayak Rami dapat lagi keluar uang di awal. Ya, tapi kan dapat keluar uang di awal. Kita dapat Nah, di awal ada uang pangkal, uang pendaftaran, tapi sesuatu yang dipertaruhkan berupa harta yang sifatnya itu untung-untungan, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Itu disebut dengan judi. Ada perlombaan yang tak dipertaruhkan pun sudah dianggap dosa. Coba sebutkan perlombaan yang tanpa taruhan pun dosa. Perlombaan itu ada asal dari perlombaan itu halal, tapi dia bisa berubah menjadi haram karena ada judi di situ. Main bola itu hukum asalnya halal, tapi karena sudah mulai taruhan, yang kalah bayar lapangan, yang menang tidak, padahal sama-sama main, itu judi kan. Tapi ada asal perlombaan itu yang tanpa taruhan pun haram. Apa? Matador, adu banteng, tinju, gulat, walaupun tanpa taruhan, segala yang menyakiti fisik manusia dan fisik hewan, perlombaan itu haram. Ludo haram, ular tangga haram, walaupun nggak bagi duit. Karena itu asal muasal permainannya orang-orang kafir, dan kita dilarang tasyabuh. Karena sudah kartu remi haram, kartu remi haram. Yang diperselisihkan ulama adalah catur. Mayoritas ulama mengatakan haram, tapi Imam Nawawi mengatakan makruh, bukan halal. Imam Nawawi mengatakan makruh mencatur itu, walaupun tanpa taruhan, walaupun tak tinggal sholatnya, walaupun tak tinggal zikirnya. Jadi ludo, ya kan, itu sepakat para ulama haram, walaupun tanpa taruhan, walaupun judulnya seru-seruan. Ya. Nah, udah terkoreksi pula kan, banyaklah dosa gitu kan. Belum lagi nanti masuk dosa selanjutnya hulul. Hulul itu apa? Semua yang menerima tips-tips
Kena lah semua yang nerima tips itu Bunda. Ya. Ambil sisa proyek, menerima hadiah dari rakyat padahal dia statusnya pejabat, sudah dikasih, sudah digaji. Para pencuci mobil, door semir yang terima tips dari pemilik mobil, para security yang angkat barang kita di toko swalayan dan lain sebagainya. Dan mereka menerima tips tanpa sepengetahuan, tanpa diberitahukan kepada atasan. Banyaklah. Berarti kita juga salah, Ustaz. Kita yang memberi subhanallah di sini. Kita yang memberi. Hukum kita memberi itu boleh. Boleh, tidak. Karena bisa jadi ada akad di awal bahwasanya apa saja yang diterima oleh kalian terima itu menjadi hak kalian. Umpamanya kalau kita ngasih ke ke umroh kan, ngasih ke petugas masjid itu kan, itu sudah ada akad di awal bahwasanya apa saja yang kalian terima dari jamaah haji atau umroh itu menjadi hak milik kalian. Kan sudah diketahui oleh ketua administrasi Haramain, sehingga apa saja yang kita kasih itu jangan dikhawatirkan Bunda. Kami agak sholat ada, kalau sekarang pas sholat berdua ada kan Ustaz, ada di samping, terus ada yang pada di belakang. Itu gara-gara mungkin kalau cowok kan kanan, maka ceweknya ke kiri gitu. Dicocok logikan gitu. Salah. Posisinya di tengah. Ya. Baik. Kan enaknya kan kalau ada dalilnya kan lebih enak orang. Iya, benar. Browsing saja, tunjukkan hadisnya gini nanti dapat nanti Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.